haram bersikap sombong dan merasa bangga pada diri sendiri. Itu sekarang ke wajib yang nomor 2. Kaidah pada awal mari sama-sama kita simak kajian Kitabul Tauhid Babu Tahrimil Kibri wal Ajabi yang akan disampaikan oleh Bapak Santowo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, yang ini merupakan salah satu ibadah fardu kita. Semoga semua ibadah-ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan dalam rangka mensyukuri nikmat sempat sehat, kita telah memanfaatkan untuk kegiatan talim ini. Ya, semoga kegiatan talim ini juga Allah berkahi sehingga kita mendapatkan hikmah yang banyak, yang mendapatkan barokah. Tidak saja pahala, tapi kita berharap bisa mendapatkan ilmu, juga nilai-nilai kebajikan yang lain. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini, Babu Tahrimil Kibri wal Ijab, ya. Bab tentang haram sombong dan membanggakan diri. Baik, tadi beberapa ayat telah dibacakan pada kita dan itu memang dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, surat Al-Isra, ya. Di sini dengan potongan ayat pendeknya, ayat 37, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamshi fil ardi maraha. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Dan sekarang kita langsung ke hadisnya, ya, hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamata binil Aqwa, dan dari Salamah bin al-Aqwa. Jadi Salamah ini berarti nama laki-laki, ya, Salamah. Karena bin, bukan binti, ya Pak. Salamah bin al-Aqwa. Kalau kita Salamah biasanya nama perempuan, ya. Salamah, Salimah, ya. Ya kan? Salamah, Salimah perempuan. Kalau di Arab ini nama sahabat ini, ya, Salamah bin al-Aqwa. Ini laki-laki. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, ini kesaksian Salamah bin, ya, bahwa ada sesungguhnya seseorang akala inda Rasulillah, ya, telah makan di sisi Rasulullah SAW, atau ya, di samping lah, gitu ya. Indah nggak mesti di samping, ya Pak, pokoknya ada di sekitar Rasulullah SAW, bishimalihi, dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kiri. Faqala, maka Nabi bersabda, negur, kul biyaminik, makalah kamu dengan tangan kananmu. Jadi langsung ditegur oleh Nabi, diberi mauizah, nasihat, ya, karena itu perbuatan salah. Qala, kemudian orang itu menjawab, la astati'u, aku enggak sanggup, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan, ya, karena memang biasa makan dengan tangan kiri, atau mungkin tangan aktifnya yang kiri, ya. Kita sering ngomongnya apa? Kidal. Kidal. Qala, kemudian Nabi membuat satu statement gitu ya, ketetapan.
Oh bukan, apa? Lastata'ta, kamu tidak sanggup, gitu. Ma mana'ahu, nah ini statement Nabi. Tidaklah menghalang-halangi untuk merubah makan tangan kiri dengan tangan kanannya, illa kecuali al-kibru, kecuali kesombongan. Qala kemudian siapa yang berkata di sini? Masih Salamah ya, Salamah. Fama rafa'aha ila fihi, maka tiadalah dia dapat mengangkat tangannya ila fihi ke mulutnya. Rawi Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini hadis tidak saja bicara masalah bagaimana kaifiyat tata cara makan, tapi juga kaitannya dengan masalah apa? Ya akidah ya. Bicara masalah kesombongan kan masalah akidah ya. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, jadi ini persis seperti takrif atau definisi yang Nabi buat di hadis sebelumnya, bahwa apa? Al-kibaru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa, Pak? Menolak hak dan merendahkan orang lain. Nah, jadi ketika seorang disampaikan kepada hak, kul biyaminik, ini kan hak ya, maka dengan tangan kananmu. Ya, karena dalam hadis yang lain, kenapa Nabi nyuruh makan dengan tangan kanan? Fa inna syaitana ya'kulu wa yasribu bi simali. Karena setan itu dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya. Jadi setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kita kan bukan setan, Pak. Nah, kita manusia. Nah, makan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Itu. Maka Nabi mengatakan, kul makalah biyaminik dengan tangan kananmu. Nah tadi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ketika disampaikan kepadanya ya, kebenaran ternyata dia tolak walaupun dengan alasan apa? Mas tato tuh apa tadi? Apa Mas? Tato la astati ya, dibilang la astati, aku nggak sanggup, nggak bisa. Nah, ini merupakan kesombongan. Kenapa? Karena merubah, ini kan gelas penuh ya Pak ya, mungkin berat ya, lebih berat dibanding dia makan yang hambanya baru megang sebutir korma. Mana sih beratan sebutir korma dengan gelas Pak? Sebutir korma dengan gelas gedean mana? Nah sekarang makan sebutir korma, nah atau salak lah ya, salak nih, datang salaknya ini kecil malah. Ini lebih enteng daripada ini, ya kan? Tangan kiri, orang kita ini yang berat aja kita kuat, ya kan? Kok dia ngomong nggak sanggup, seolah-olah ini berat. Jadi nggak kuat ngangkat salak, Pak. Nggak kuat ngangkat salak dengan tangan kanan. Tapi kalau ngangkat salak dengan tangan kiri dia bisa, gitu kan? Oh ya kan? Jadi ngangkat salak ke mulut dengan tangan kiri kuat, ya. Tapi kalau dengan tangan kanan nggak kuat. Nah, ini kan kebohongan. Nyatanya ember isi penuh aja bisa kok ditenteng. Oh ya kan? Bisa nggak? Ember aja kita bisa tenteng dengan tangan kanan gantian, bisa, gitu kan? Ini sekidal-kidalnya orang, gitu ya. Artinya pasti tangan kanannya bisa lah ngangkat seember air, apalagi cuman dengan apa? Sebutir korma. Nah itu, inilah kesombongan, ya kan? Ada kawan saya dia tidak kan kiri dari lahir. Saya tes pakai tangan kanan, coba tangan kanan, kabur dia. Bukan ada bisa. Nah, itu artinya kan tergantung ya. Nah, khususnya tadi untuk makan minum dengan tangan kanan. Silakan tadi ngangkat ember, dia ngangkat batu, nulis dengan tangan kiri, silakan, ya kan? Oh iya kan? Tapi khusus makan minum harus dengan tangan kanan. Itu. Silakan untuk yang lain. Tapi juga kan dari sisi etika ya, ketika kita memberi dengan tangan kiri, kira-kira sopan gitu sih Pak? Sopan. Atau kita nerima dengan tangan kiri, juga nggak sopan kan? Paksakan memberi dengan tangan kanan, gitu. Ini etika gitu ya, walaupun nggak ada istilah dosa tuh. Kalau mengasih sama nerima mah ya kan nggak dosa. Tapi khusus makan minum kalau dengan tangan kiri dosa.
ya dosa. Walaupun Itu. kidal ya. Iya, walaupun kidal. Karena sebenarnya bisa. Ya tadi bisa. Nah, kita kan nggak kidal, tapi tangan kiri kita kan masih bisa kan? Untuk masih bisa kan? Tadi ngangkat air saya ember aja masih bisa ini. Ya kan? Bisa. Nih ngangkat air segelasnya masih bisa. Ya kan bisa kan? Gitu. Jadi ini makanya kata Nabi, tidaklah kamu mengatakan tidak sanggup kecuali sombongan. Sombong. Menolak hak tadi. Gitu. Ini makanya ada ya dari putra-putri kita, saya lihat juga ada ikhwan yang anaknya kidal ya, di samping orang tuanya yang harus apa? Terus menegur, kita juga ikhwan yang lain membantu. Gitu kita. Saya lihat itu ada ikhwan itu anaknya begitu. Pokoknya memang ya lincah banget. Tapi nyatanya begitu ditegur langsung berubah, dia bisa. Bisa itu. Nyatanya nangkap bola aja tangan dua bisa, nggak tangan kiri doang gitu. Oh ya kan, tangan dua nangkap bola kan bisa kan. Jadi kesombongan. Nah, akibat daripada kesombongan, Pak, karena waktu itu memang Nabi yang ditolak ucapannya, langsung ada efek ya. Begitu dia ngomong aku nggak la astati, aku nggak bisa, tangan ini langsung nggak bisa bergerak ke atas, Pak. Tahan gini. Ya, sengklek apa kiting? Iya, kiting gini. Wala namanya Ustaz. Kalah. Ini. Nah, artinya jangan kita sampai nunggu apa adegan itu di sekitar kita ya, Pak. Cukuplah itu terjadi sekali zaman Nabi gitu kan. Jangan sampai nyatanya saya tangan kiri nggak kiting gitu kan, Pak. Nyatanya sama tangan kiri tangan saya nggak kiting, nggak sengkleh, kayak gitu nggak? Jangan, ya kan jangan. Cukup sekali itu gitu ya. Nah kita kalau ditegur ingatkan harus mau gitu. Jadi jangan pakai dalil kemudian nyatanya pakai pembuktian tadi kan. Saya makan tangan kiri, tangan saya kuat-kuat aja, nggak sengkleh gitu kan. Kemudian apa jadi benar itu? Jadi benar nggak jadinya? Ya tetap salah ya kan, karena tadi aturan ya cara makan Islam itu dengan tangan kanan karena kita manusia umat Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau setan ya itu, makanya kalau kata guru saya, Pak, kalau kamu pengen lihat setan gampang, ngeliat aja orang makan dengan tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri salah, yang minum dengan tangan kiri itu setan, itu orang setan. Guru saya ngomong gitu, kalau mau ngeliat orang, kalau ngeliat setan, lihat aja orang yang makan dengan tangan kiri, dengan setan. Jadi dengan tangan kanan baca Bismillah maka dapat pahala, dapat pahala. Tapi kalau kalau dengan tangan kiri dapat dosa, kalau nggak pakai Bismillah nggak dapat pahala. Walaupun dengan tangan kanan, ya kan? Kalau pakai Bismillah, doa makan kan Bismillah kan? Bismillah. Kalau nggak hidangan, Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Nah, kemudian ambil dari yang paling dekat gitu ya. Ya, yang lebih dekat daripada cabai rawit apa? Jadi di sini kejadian ini sesuai dengan apa? Ta'rif sombong yang Rasul berikan ya. Al-kibru batul haqqi wa ghamtuna. Sombong itu menolak hak dan merendahkan orang lain. Nah, dia ini termasuk menolak hak tadi ya. Artinya penolakan hak yang sekecil ini, Pak, masalah makan minum kan kayaknya sepele ya, tapi ada sanksinya, apalagi dalam masalah yang lebih besar. Yang lebih besar seperti masalah apa? Ya masalah rumah tangga, masalah hukum ya. Ya, itu kan termasuk masalah sistem kepemimpinan, ini kan masalah-masalah besar, ya kan? Nah, apalagi itu ya, kalau dilanggar, yang kecil aja ada sanksi, ya kan? Ada sanksi. Lanjut. Wa ana Harisah bin Wahbin, dan dari Harisah bin Wahab, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, ala ukhbirukum, tidakkah mau aku beritakan pada kalian,
bi ahli nar, tentang ahli neraka. Ya, maksudnya mau nggak aku kasih tahu siapa-siapa yang menjadi calon ahli neraka. Nah, sahabat belum menjawab iya atau tidak ya Pak, tapi memang ini gaya bahasa Nabi ya, ketika menyampaikan dengan model semacam tanya jawab ya. Kadang nanya dijawab dulu sahabat, atau Nabi nanya untuk pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Kullu utulin ya, tiap-tiap yang utulin. Apa utulin? Ya, bila bisa diartikan setiap kekejaman, juga kesewenang-wenangan, ya juga apa pelakukan kejahatan yang sifatnya merajalela, itu utulin ya, tiap-tiap kejaman. Ini ahli neraka. Jadi seperti sekarang apa Netanyahu misalnya dan semua pendukungnya itu nama orang yang kejam, itu utulin namanya. Orang yang merajalela berbuat kerusakan secara kejam, utulin. Juga mu'tal juga sama, mu'talin fakhur ya, sama tuh. Orang yang merajalela gitu ya. Jadi kejam. Ya, jadi yang orang kejam itu Pak melakukan pembunuhan sekalipun rasanya kayak biasa-biasa aja, kayak kita mites nyamuk gitu. Iya kan, mites namanya biasa aja gitu. Nggak ada rasa dosa atau apa. Kemudian selain juga utulin tiap-tiap orang yang tadi berbuat sewenang-wenang, yang kejam, berbuat merajalela di muka bumi, juga jawazin ya, orang yang mengumpul-ngumpulkan harta atau rakus ya. Biasanya suka ada terjemahan di sini, ini nggak ada ya, jawazin nggak ada ya. Jadi jawazin itu sama dengan apa? Harisun ya, orang yang tamak rakus. Nah, kalau di Quran orang terkenal tamak rakus itu orang musyrik dan kalangan siapa? Orang-orang ya Yahudi yang terkenal raka, ya apa? Ahli kitab termasuk ya, terkenal dengan tamak rakus. Jawazin. Kayak apa bisa Pak? Ibu indikasi orang yang rakus tamak ini? Kayak apa ya? Orang rakus yang tamak ini kayak apa? Ini nggak main-main loh, karena di hadis yang sudah kita pelajari juga bahwa orang yang tamak itu tidak akan Allah berkahi. Ya, orang yang berletak, ya. Ya, jadi kan di hadis ini gitu, barang siapa yang mengambil harta dengan kesederhanaan, harta dunia sederhana, maka Allah akan berkahi. Dan barang siapa yang mengambil harta dengan berlebihan, maka tidak akan diberkahi. Sama. Jadi benar kalau kata orang tua kita apa? Orang serakah tidak berkah. Serakah tidak berkah. Nah, di sini malah lebih keras lagi. Jadi orang serakah itu termasuk ahli neraka. Ya, ahli neraka. Nah, makanya indikasinya Pak, ini orang serakah walaupun dia cukup sampai dia tidak malu-malu meminta-minta. Itu. Walaupun dia cukup itu nggak malu untuk meminta. Sudah kita bahas kan bab tentang apa? Boleh meminta ya, kalau darurat ya. Nah, itu ternyata memang kalau orang udah cukup minta itu sama dengan mengumpulkan bara api. Silakan mengumpulin banyak atau sedikit gitu kata Nabi kan. Udah cukup tapi masih minta-minta. Jadi bukan cuma istilah celamitan doang itu, nggak main-main itu. Ya. Tahu celamitan kan ya? Oh, nggak tahu ya. Celamitan itu apa yang dimiliki orang kayaknya dia pengen bahkan minta gitu. Bagi dong gitu. Padahal dia udah Iya. Apa? Leklu. Oh, leklu. Leklu itu singkatan kali? Iya. Oh. Apa yang dia lihat dia minta, dia jaluk. Oh, leklu. Leklu. Singkatan bener kan gitu. Enggak, ini termasuk dia indikasi rakus seperti itu. Dia udah cukup tapi masih nggak mau untuk meminta-minta. Nah, sebentar lagi nih banyak orang yang minta sama kita nanti. Minta suara, Pak. Loh, ini kan orang tamak sebenarnya kan. Lo coba aja nanti kan. Ya, kan belum cukup. minta suara, minta kursi. Minta suara sama kita. Jadi ini yang kedua adalah termasuk yang terancam sebagai ahli neraka, orang yang tamtama. Yang ketiga mustakbirin ya, mustakbirin dikata istakbaro ya.
minta dibesarkan. Mustakbir itu orang yang minta dibesarkan, ya, karena ista itu mengandung arti tolak, ya. Kabaro, istakbaro, berarti tadinya besar menjadi besar, kemudian minta dibesarkan. Nah, itu benar seperti iblis, ya kan, abawas takbaro, ya kan, dia enggan dan dia apa, sombong, minta dibesarkan karena merasa tercipta dari api, sambil dia merendahkan Adam yang tercipta dari tanah. Jadi ini calon-calon ahli neraka, gitu. Yaitu kelompok pertama, ya, orang yang kejam, sadis, ya, melakukan kerusakan, baik itu membunuh atau apa, Pak? Nggak mesti membunuh doang, ya, Pak. Berbuat zalim yang bentuknya sadis itu macam-macam, ya. Termasuk apa? Membuat keputusan-keputusan yang keputusan itu tidak adil sehingga orang jadi terzolimi, orang benar jadi terhukum. Nah, kan? Termasuk kan? Itu. Ya, kan? Seperti itu. Ini hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa taqaddama syarhuhu, dan telah terdahulu syarahnya fi babi dha'fatil muslimin, ya, tentang dalam bab tentang kelemahan orang muslim atau keutamaan tentang, ya, dha'fatil muslimin, bab tentang kelemahan orang muslim. Ada yang tanyakan, Pak, sebelum lanjutin? Enggak ada, ya. Lanjut. Wa Nabi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ihtajjat, ya, saling berhujjah, ya, saling berdebat maksudnya, ya, saling ngadu hujah, Pak. Ihtajjat, berdebat, al jannatu, surga, wan naru, dan neraka. Jadi surga neraka itu debat, ya, adu hujah. Faqalat, maka berkata, anarun, neraka. Nggak usah dibayangin bagaimana cara ngomongin neraka, ya, Pak. Tapi masing-masing itu ada cara komunikasi, ya, ada cara komunikasinya. Faqalatin naru, maka berkatalah anaru, neraka. Fil jabbarun, ya, via, padaku, maksudnya via itu padaku, bagianku, al jabbarun, orang-orang yang al jabbarun, orang-orang yang angkuh, yang kuat-kuat, ya, orang yang sombong dengan kekuatannya, gitu, ya, orang yang sombong dengan kekuatannya. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong, sama, ya, Pak. Al jabbarun, al mutakabbarun, ya, sombong-sombong juga. Cuman kalau jabbar itu biasanya orang sombong dengan kekuatannya, entah fisiknya atau kekuatan tentaranya dan sebagainya. Ini. Nah, seperti ya, pernah ada yang mengatakan, Pak, yang buat kapal Titanic tuh, ya. Nah, itu kan, saking hebatnya ciptaannya, dibilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, gitu kan, seperti itu. Ternyata pecah, ya, dengan batu karang, dengan batu es, ya, batu es, ya, Pak, batu es. Dan sekarang adalah Zionis Israel, ya, dunia mengakui dia adalah termasuk negara yang punya apa, tentara paling kuat, paling hebat, tentara Israel. Tapi sekarang keadaannya apa? Kalah, ya, Allah rendahkan. Iya, ternyata nggak kuat. Buktinya mereka pada kayak emak-emak pada pakai pampers. Maksudnya emak-emak lagi haid, Pak. Bulannya mana kecil. Nah, itu, nah, ya kan. Itu, jadi Allah benar-benar, ya, yang mereka sombongan ternyata, ya, Allah buktikan bahwa kesombongan itu hanya punya Allah, Pak. Sombong itu pakaian Tuhan, punya Allah. Jadi manusia itu tidak ada yang berhak untuk sombong. Lanjut. Wa qalatil jannatu, dan berkata surga, via, padaku, du'afa'u, du'afun nas, ya. Jadi kalau tadi neraka merasa
bangga karena isinya nanti orang-orang yang kuat-kuat. Nah, sedangkan surga fiha padaku du'afaun nas, orang yang lemah-lemah gitu ya, lemah-lemah. Sebaliknya. Jadi orang-orang yang kuat-kuat, sombong dengan kekuatannya, itu memang haknya neraka. Nah, sedangkan surga fiha padaku du'afaun nas, orang yang lemah-lemah dari manusia. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya. Jadi yang lemah-lemah tadi berarti lemah fisik ya Pak, lemah apa? Oh, yang lemah ilmu dan lemah semuanya, kemudian juga lemah harta. Wa masakinuhum. Nah, ketika sedang terjadi perdebatan tadi antara surga dan neraka, Allah menengahi. Faqadallahu, maka memutuskan siapa Allah bainahuma, di antara keduanya. Innakil jannatu, sesungguhnya engkau wahai surga, ya pakai ki di situ ya, bukan ka ya. Karena jannah itu tidak ada gendernya, nggak ada jenis kelaminnya, maka disebangsakan perempuan, maka nulisnya pun pakai tak marbutoh ya. Innaki, bukan innaka. Innaki, sungguhnya engkau wahai surga, rahmati, engkau rahmatku. Jadi bagian pada apa? Rahmatku. Arhamu, aku akan merahmati, bika, denganmu, man asya'u, siapa yang aku kendaki. Jadi siapa-siapa yang Allah rahmati itu nanti bagiannya surga. Wa inna, kina sungguhnya engkau, annaru, wahai neraka, adzabi, siksaku, wa azibu, aku benar-benar akan mengazab, biki, denganmu, lewatmu, man asya'u, siapa-siapa yang aku kendaki. Walikai kuma, dan masing-masing untuk keduanya, alaiya atasku mil'uha, yang memenuhinya. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim, gitu ya. Jadi masing-masing surga neraka berbangga karena akan diisi oleh orang tertentu tadi ya. Gitu. Tapi tadi semua itu nanti bakal penuh, semua bakal penuh. Nah, jadi Allah itu punya rahmat dan punya adab. Siapa-siapa yang ada dirahmati, nanti bagiannya surga. Dirahmati, bagiannya surga. Jadi memang betul, orang masuk surga itu karena apa Pak? Karena rahmat. Karena rahmat. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat Allah, rahmat itu secara bahasa artinya apa? Baik ya, Mbak, baik. Sering artikan kasih sayang gitu ya, kebaikan. Jadi kalau dirahmati itu, kalau misalnya ya, kalau kita dapat rahmat Allah itu pasti mendapatkan kebaikan. Nah, kasih sayang, cinta, kasih ya, dan sebagainya. Semua yang identik dengan baik-baik itu berarti diberikan kepada orang yang dirahmati ya. Semua jenis kebaikan-kebaikan itu akan diberikan pada orang yang dirahmati. Nah, termasuk nanti ya fullnya adalah di surga. Di dunia banyak orang dirahmati, tapi rahmat di dunia itu baru 1/100 ya kan, 1/100 ya kan, 1/100 itu rahmat 1/100. Nah, nanti yang 99 aja di surga, di akhirat di surga. Gitu. Jadi siapa yang dirahmati nanti bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Yang penting di sini apa? Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang pantas dapat rahmat Allah, gitu kan. Kalau Nabi bersabda, orang masuk surga itu bukan karena amal. Pak, bukan karena amal, bukan karena sholatnya yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang rajin, tapi karena apa? Rahmat. Karena rahmat. Maka kan sampai ada yang nanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Nah, jadi bukan karena amal, tapi karena rahmat. Nah, sampai kemudian ada kan tempoh hari ramai, sampai ada seorang ulama besar mengatakan Nabi juga belum tentu masuk surga. Kan hadis itu ya. Itu. Nah, kalau saya jelaskan, Nabi itu pasti masuk surga. Kenapa? Nabi itu orang yang dirahmati. Masa Nabi dibenci? Ya, pasti dirahmati. Nah, itu. Nah, para ikhwan sekalian, kita nggak tahu amal kita mana yang dirahmati oleh Allah, maka kita terus tetap beramal baik, ya, beramal baik. Gitu. Entah sholat yang mana kita nggak tahu, sedekah mana kita nggak ngerti, baca Quran ayat-ayat yang mana kita juga belum nggak tahu kan Pak, yang Allah rahmati. Bisa jadi mungkin yang
bacaan yang belum kita baca kali ya. Oh iya kan? Oh iya kan? Yang belum kita baca kan? Gitu. Makanya baca terus gitu kan? Oh iya kan? Baca terus. Kita nggak tahu sholat yang mana yang Allah rahmati, ya kan? Jangan-jangan sholat yang belum kita laksanakan, ya kan? Maka kita sholat terus, gitu kan? Itu. Jangan merasa, oh sholat yang kemarin tuh dirahmati nih, akhirnya nggak sholat lagi dah. Oh iya kan? Nah kita nggak tahu yang mana yang dirahmati. Ya, makanya kita sholat terus, kita ya puasa, kita sedekah terus, baca Quran terus. Kita nggak tahu yang dirahmati yang mana, seperti itu. Kalau orang yang dalam neraka itu apakah yang dalam neraka itu apa dikeluarkan semua pada saatnya? Apa tetap terus sama lamanya? Ya kan ayatnya jelas ya, khalidina fiha, bahkan 4 kali disebutkan di Quran khalidina fiha abada, ya kan, sama dengan di surga kan, khalidina fiha abada, seperti itu ya. Ya, tapi pastinya mungkin untuk golongan tertentu gitu kan, seperti itu. Karena di surga juga nanti ada orang yang dikeluarkan dari surga yang paling rendah ya. Padahal rasanya pada waktu itu dia itu sudah paling tinggi, paling nikmat, nggak ada kenikmatan yang selain ini. Begitu dinaikin ternyata yang itu belum seberapa, seperti itu kan. Nah itu juga siksa neraka Pak. Siksa neraka itu paling ringan, orang nginjek bara api itu kepala dia, mungkin merasanya pada paling dahsyat itu. Oh, belum apa-apa kan belum dibakar itu mah, baru nginjek doang. Oh ya kan, itu belum dibakar, seperti itu. Dan neraka identik dengan api. Di neraka sakor juga dibakar, yang dibakar kulit. Neraka sair juga dibakar. Tapi ada yang paling dahsyat, neraka jahanam. Terdahsyat. Ingat ya. Jadi tadi Allah tengahi masing-masing nanti bakal penduduk itu haknya Allah ya yang akan memenuhi. Yang dipastikan surga itu isinya adalah orang-orang yang Allah rahmati dan neraka isinya orang-orang yang Allah azab. Ini yang harus kita pastikan di sini, bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang Allah rahmati. Rahmati itu pasti orang yang berbuat baik gitu ya. Jadi jangan sampai seperti paham sebagian orang, kamu sholat aja belum tentu masuk surga gitu kan. Nah, akhirnya dia nggak sholat, nah, seperti itu. Nah, pahamnya kan bisa dibalik. Sholat aja belum tentu masuk surga, bagaimana tidak sholat? Yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Yang sholat masih ada kemungkinan, ya kan? Tapi yang nggak sholat dipastikan masuk neraka sakor. Oh iya kan? Yang nggak sholat dipastikan masuk neraka sakor, dipastikan. Yang sholat ada kemungkinan masuk surga. Nah, seperti itu. Lanjut. Berikutnya, wa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati, tidak akan memandang siapa Allah yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, ila kepada orang man jarra izarahu batoro. Apa artinya? Orang yang menjulurkan kainnya karena sombong ya. Menjulurkan yang kita sebut dengan apa? Isbal ya, isbal. Itu isbal. Kenapa? Gimana? Ngelembrehaken. Oh, ngelembrehaken. Oh, itu pasti bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Oh, gitu. Garis miring ngelembrehaken gitu. Ngelembrehaken. Ngelembreh itu udah. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya mungkin sama gitu. Jadi menjulurkan. Ini termasuk orang yang tidak akan dilihat. Pengertian nggak akan dilihat itu apa maksudnya Pak, Ibu? Nggak akan dirahmati, nggak akan diampuni, ya kan? Nggak akan disayangi. Itu berarti Allah nggak akan melihat pada orang yang menjulurkan kainnya ya karena sombong.
Ya, mestinya kebiasaan baik dalam sholat itu kita bawa dari luar sholat ya, luar sholat seperti itu. Mestinya seperti itu. Kebiasaan baik kita dalam sholat itu dibawa sampai keluar sholat. Tapi memang khusus di dalam sholat sampai Nabi nyuruh ngulang sholat, ngulang wudhu, bukan ngulang sholat ya, ngulang wudhu. Ada orang sholat, ya kan, terus kata wudhu lagi, dia sholat lagi. Kemudian begitu udah selesai wudhu sholat lagi, disuruh ngulang sampai 3 kali. Nah akhirnya baru jelas setelah Nabi mengatakan bahwa dia itu isbal. Gara-gara isbal disuruh ngulang wudhu, bukan ngulang sholat, ngulang wudhu. Iya. Jadi lah artinya di luar sholat kan wudhu. Seperti kayak batal wudhu jadinya. Dianggap nggak sholat. Berarti untuk keseharian juga. Iya, keseharian juga seperti itu. Berarti wudhu, disuruh wudhu. Suruh wudhu, betul kan? Suruh wudhu kan 3 kali. Disuruh wudhu. Disuruh wudhu. Disuruh wudhu. Disuruh ngulang wudhu, bukan ngulang sholat. Jadi wudhu berarti otomatis sholat kan? Itu. Si Ali belum punya wudhu. Soalnya belum punya wudhu. Otomatis sholatnya berarti nggak diterima. Iya, enggak. Bukan nggak terima, nggak sah berarti kan? Nggak sah. Belum wudhu sholatnya. Nah itu. Terus belum wudhu. Kalau untuk menyesuaikan kayak misal contohnya saya waktu itu di hotel kan di itu kan kalau pakai sepatu sama celana cingkrang gimana tuh? Nggak apa-apa, emang kenapa juga? Nggak matching gitu loh. Orang Sekarang udah matching. Ustadz Dasat Latif aja dia kemana pakai sarung malah kan? Loh iya kan? Patel, dia celana sama sepatu pentopel gitu. Coba pakai sarung, pakai kaos kaki, cingkrang sarungnya. Pantes apa enggak coba? Kalau pakai sarung masih bisa, tapi kalau pakai celana ini. Lah malah dia dikomentarin sama orang, ini orang salah masuk di masjid kali gitu. Kan kalau cingkrang mungkin orang diem aja dong. Tapi kalau pakai sarung malah komentarin enggak gitu kan. Disangkanya masjid kan. Gitu. Ini sih katanya pernah waktu Apa? Saat melihat sih ada petugas jaksa itu emang kayak begini cingkrang sih emang ada. Enggak apa-apa, malah cakep juga. Tapi tetap pakai kaos kaki ya kan? Kan Iya, bagus. iya, Kaos kaki. Nggak apa-apa. Nah ini batok tadi ya. Allah tidak akan melihat itu berarti Allah nggak ridho, Allah nggak sayang, ya. Itu. Ini Bukhari Muslim. Lanjut ya, satu lagi. Wa anhu darinya masih dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la yukallimuhumullah, 3 golongan ya, tidak akan berbicara pada mereka siapa Allah yaumal kiamat, dari kiamat. Walu zakihim, dan tidak akan disucikan mereka. Berarti maksudnya nggak akan diampuni ya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat pada mereka. Berarti memang Allah benci ya, murka dengan orang itu. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, ada azab yang sangat pedih. Nah, siapa 3 golongan itu? Pertama, syekhun zanin ya, syekhun zanin, aki-aki nini apa? Zina ya kan. Aki-aki nini zina ya kan. Nauzubillah min dzalik ya. Ada tembok, kan rame tembok hari. Aki-aki mati di atas perut pelacur ya kan. Berarti yang di sini yang tua kan? Berarti yang muda mana? Yang cuma yang tua doang kan? Iya kan? Yang tua. Jadi kalau yang muda, jadi aja orang tua yang berzina. Berarti orang yang muda Nggak apa-apa gitu. belum tentu lah ya. Berzina kan? Hukumannya beda. Bedanya tapi bukan muda. Maksudnya orang yang belum berkeluarga, belum bersuami, belum istri. Dalam surat An-Nur ayat 4 itu mereka hukumannya apa? Cambuk 100 kali. Tapi kalau sudah bersuami istri, dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati itu ya. Nah, dia tua pun kalau dia zina kemudian dia tobat mau dirajam, masuk surga juga. Iya kan? Kalau dia tobat, itu seperti kasusnya siapa? Perempuan Juhainah itu kan,
dirajam sampai mati. Itu tobatnya diterima oleh Allah. Kata Nabi sampai kalau tobatnya dibagi pada 70 penduduk Madinah kebagian semua. Itu kan. Ustaz, kan yang ini perempuannya. Yang laki-lakinya dicari nggak? Nggak dicari sama Nabi, karena memang nggak boleh, ya nggak boleh tajasus, nggak boleh tajasus yang jelas ya. Quran menyebutkan seperti itu. Wala tajassasu wal yaktab ba'dukum ba'd, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing ba'dukum ba'd, sebagian kamu akan sebagian yang lain ya, karena menggunjing itu apa? Sama dengan kamu makan daging bangkai saudara yang telah mati, pasti kamu jijik. Jadi wala tajassasu, jangan bertajassus, nggak boleh tajassus. Jadi Nabi nggak nanya kamu zina dengan siapa. Jadi khusus yang ditangani yang ngadu ini aja, yang memang udah siap untuk mendapatkan hukuman ya, sebagai bentuk tobatnya, tobatnya. Kalau nggak tobat ya sudah, nggak dipaksa-paksa kan Pak. Tapi jangan merasa aman gara-gara lolos dari hukuman dunia. Hukuman dunia kan dirajam tadi kan, atau dijilid, dicambuk. Tapi misalnya dia nggak mengaku, nggak mengadu, ya sudah. Nah, tinggal nanti dihukumnya di akhirat. Di akhirat bukan cuma dirajam, dicambuk pakai pecut atau dirajam pakai batu. Ya, Pak, ini akhirat pasti dia dibakar kan. Alhamdulillah min dzalik. Termasuk yang mencuri ya, dia kalau Nah, iya mencuri juga kan. Di dunia ya potong tangan. Kalau dia nggak mengaku dan memang nggak ada bukti, nggak ada saksi, kan bisa lolos kan? Bisa lolos. Zina pun seperti itu. Karena kita melapor zina itu dihukumi kalau dia yang bersangkutan nggak mengaku seperti perempuan Juwainah tadi, harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksi. Kalau nggak ada 4 orang saksi, nggak berlaku hukum itu. Kecuali kalau yang zina seorang yang punya suami ya, seorang istri zina. Nah, kemudian yang melaporkan suaminya, itu diterima dengan catatan dia bersumpah 4 kali, yang kelima mengutuk diri sendiri. Nah, namanya sumpah li'an, itu diterima saksiannya. Itu. Itu ya. Jadi pertama tadi apa? Syekhun zanin, perempuan yang orang tua yang zina. Ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, berarti Allah murka, dan tidak akan disucikan, berarti Allah tidak akan mengampuni, dan akan tidak dipandang oleh Allah, berarti memang Allah tadi ya benci. Yang kedua, wa malikun kazzabun, apa Pak? Malikun apa? Penguasa yang sombong ya, penguasa yang sombong, dan biasanya memang yang mudah punya potensi untuk sombong itu penguasa ya kan. Jangan penguasanya, anak penguasa aja Pak sombong kayaknya pantas banget gitu kan. Gitu, anak penguasa aja, apalagi penguasa. Nah ini penguasa yang sombong, karena kekuasaan itu mestinya bukan dijadikan sebagai kesombongan, tapi itu merupakan amanah yang harus ditunaikan. Itu kalau sombong dengan kekuasaannya, itu tadi tidak akan diajak bicara oleh Allah ya, tidak akan disucikan oleh Allah ya, nggak akan dimaafkan, nggak akan diampuni, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Nah, yang ketiga ini lebih ironi lagi, wa'ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Ya, Bukhari Muslim, miskin sombong gitu. Miskin sombong. Ada nggak sih orang miskin? Ya ada. Banyak. Bisa sombong dengan apa? Dia miskin kan harta. Mungkin dia punya fisik ya Pak, kuat ya. Cukup kok pasang tato di sini, gambar apa kayak gitu kan. Bisa. Tengkorak. Bisa apa aja. Sombong. Atau sombong dengan penampilan, tadi mukhtalun namanya ya. Itu. Kalau yang kaya sombong pakai fakhurun ya. Fakhur itu sombong dengan kekayaan. Tapi kalau sombong dengan penampilan namanya mukhtalun. Nah, kalau ini orang miskin sombong ya apa? Harta kan nggak ada dia kan. Nah, ini salah satunya juga kembali ke definisi sombong tadi adalah apa? Menolak hak, meremehkan orang lain, ya kan? Menolak hak. Miskin tapi menolak hak. Miskin tapi bisa merendahkan orang
orang lain dengan kemiskinannya. Nah, kan aneh gitu ya. Merendahkan orang lain seperti itu. Karena ada kan cuman modal apa? Modal mobil sewaan ya kan. Bisa bukan buat sombong. Bisa kan Pak? Bisa. Sewa. Bisa. Bahkan ada yang lebih sederhana lagi, bukan dengan mobil Pak, dengan megang sebungkus rokok ya, yang dipegang rokoknya harga mahal ya, apa gitu. Oh itu juga udah keren banget Pak gitu kan. Wah rokok itu, rokok aja loh ya kan, bisa untuk merendahkan orang yang di bawahnya loh ya kan. Rokoknya apa nih? Apa rokok yang mahal Bang Ade? Yang mahal Kansas apa? Marlboro atau apa nggak ngerti ya? Hah? Marlboro gitu kan? Nah, bisa. Ya model sebungkus rokok aja dia megang rokok begini, kayaknya udah bisa, gitu, bisa merendahkan orang yang rokoknya. ngasih sama orang yang setting wih. Apa lagi tengwe lagi? Tengwe yang niting dewe. Ya kan? Nah, ada aja kan. Jadi, ternyata emang sombong itu bisa dengan kemiskinan tadi ya, bisa dengan mobil pinjaman, mobil sewaan, bisa dengan apa namanya baju boleh minjem, bisa dengan tadi sebungkus rokok tuh bisa. Bahkan cuma megang kunci motor doang kan bisa, kuncinya doang, motor kagak punya gitu kan. Diputer-puter gini Pak, kayaknya dia punya motor bagus gitu kan. Puter-puter kuncinya. Puter-puter kayaknya dia punya, kalau nggak punya. Bisa aja. Itu aja kali Pak ya. Cukup ya. Mudah-mudahan kita kaji. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.